Halo guys, balik lagi dengan saya Arya di sini dari Studio Gubuk Arsitektur yang tentunya sudah lama banget kita tidak bertemu karena beberapa kesibukan dan juga sebenarnya yang paling mempengaruhi itu kalau buat video kayak gini tuh mood sih. Jadi kemarin-kemarin itu nggak dapat moodnya gitu. So saya bakal buat video tentang review project di tahun kemarin. Mungkin saya bakal ambil 3 project ya. Kalau ambil banyak-banyak nanti takutnya kalian bosan nontonnya. Oke, jadi kita bakal ambil 3 project aja yang mungkin saya kerjakan itu 2 sampai dengan 3 bulan di tahun kemarin. Jadi tentunya di awal tahun 2021 saya bakal memulai dengan review dari project yang sudah saya kerjakan. So, kita bakal langsung ke desainnya. Oke, di sini itu ada 3 desain yang sudah saya persiapkan ya. Yang pertama adalah balkon. Ya, jadi balkon kantor. Oke, ini dia balkon kantor ya. Jadi ini desain balkon kantor yang sebelumnya di atasnya ini nggak ada ya, jadi di atasnya ini tuh nggak ada dan saya disuruh mendesain balkon. Nah, jadi desain dari balkon ini itu cukup simpel dan sederhana juga, jadi ya lumayan gampang sih kerjanya. Oke, yang pertama itu saya menambahkan di sini itu kayak skylight ya, skylight itu, terus pakai kacanya itu pakai kaca low E atau kaca rendah emisi ya. Dan fungsinya agar ketika misalnya cahaya matahari masuk, panasnya itu tersaring ya, jadi panasnya itu tersaring dan orang yang berada di bawah sini itu dia nggak kepanasan ya, jadi orang yang berada di bawah sini tuh dia nggak kepanasan. Nah, selanjutnya saya membuat layout perabot juga ya, di sini ada 2 kursi tempat orang untuk bersantai. Terus saya menambahkan di sini tuh lampu gantung ya, gantung yang simple dan cukup modern. Karena desain skylight itu juga termasuk salah satu desain modern ya. Jadi lampu gantung yang didesain semodern mungkin. Terus kabel-kabelnya ya untuk elektrikalnya itu ya dia bisa nempel di sini gitu. Di samping-samping besi ini, dia bisa nempel di samping-samping besi ini. Tentunya untuk penggunaan kabelnya sendiri itu harus menggunakan kabel yang bagus dan tebal agar nggak rusak ya, atau nggak cepat rusak dan akhirnya korslet ya. Jadi harus memakai kabel yang kualitasnya bagus. Selanjutnya untuk rangkanya sendiri, itu menggunakan besi hollow ya. Jadi rangkanya sendiri itu menggunakan besi hollow agar kokoh. Sebenarnya bisa juga sih pakai balok atau pakai kayu ya, jadi bisa juga sih, tergantung sesuai selera aja. Karena desainnya juga didesain modern ya, biar kelihatan mengkilat ya. Ya mengkilat ya udah kita pakai besi hollow aja, dan ya tentunya di finishing dengan cara yang bagus. Oke, ini project pertama dari kantor ya, dan selanjutnya ya, project selanjutnya itu kita bakal masuk ke dalam sini. Nah, jadi kita bakal masuk ke dalam sini nih. Jadi masih satu project sih dari desain balkonnya. Terus kita bakal masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini kalian pada penasaran kan? Di dalam sini itu apa gitu. Jadi di dalam sini itu adalah ruangan VIP. Jadi dalam sini itu adalah ruangan VIP yang saya sudah desain juga. So kita bakal langsung masuk ke dalamnya. Jadi saya buat terpisah agar nantinya itu tidak berat. Jadi kalau misalnya disatukan ya, desain ini sama desain di dalam ini menjadi satu file SketchUp atau file 3D, itu bisa berat sih jadinya. Jadi saya buatnya terpisah. Oke,
kita bakal langsung ke dalamnya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi dari luar tadi ya, simulasinya itu dari luar kita masuk. Nah, kayak tadi kan. Jadi kita masuk ke dalamnya. Nah, sesudah kita masuk ke dalamnya, dan dalamnya itu ruang tunggu VIP. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Ruang tunggu VIP seperti ini. Oke, jadi ruang tunggu ini itu didesain dengan gaya ya, dengan gaya desain modern. Ya, jadi ruang VIP itu menggunakan gaya desain modern. Nah, di sini nih ada kayu-kayu ya, ada kayu-kayu yang ditempel atau yang diatur ya, diatur sedemikian rupa. Terus di sini ada cat warna merah ya, warna merah. Dan selanjutnya di sini ada kayak apa ya, kayak background ya, kayak background perkotaan. Jadi itu untuk memperindah estetika dari ruangan ini. So untuk plafonnya sendiri, ya plafonnya sendiri itu juga menggunakan gaya modern seperti biasanya. Terus ada plafon gantung. Ya, ini namanya plafon gantung ya. Saya nggak tahu si nama apanya sih. Nama arsiteknya saya juga lupa ya. Nama arsiteknya saya lupa, tapi nama biasanya sih orang bilang ini plafon gantung. Oke, di plafon gantung ini tuh fungsinya ya, ada fungsinya ya di plafon gantung ini. Itu berfungsi untuk untuk menambahkan ornamen-ornamen tambahan atau membuat perekat ya, atau membuat perekat seperti infocus ya. Infocus bisa ditaruh di plafon gantung sini gitu, di tengah-tengah, di sini atau di sini gitu. Terus di sini ada lampu ya, ada lampu, dan ini plafonnya. Ya, jadi menggunakan dua plafon ya, plafon utama sama plafon gantung. Nah, selanjutnya dari desain ini itu oke. Nah, di sini saya bakal memperlihatkan view ya, view dari ruangan ini. Di sini pintu ya. Di sini pintu, terus di sini itu tadi kayu-kayu yang dipotong persegi, ditata sedemikian rupa agar menciptakan sebuah estetika ruangan. Oh ya, nanti saya bakal memperlihatkan hasil renderannya. Jadi saya bakal memperlihatkan finishing dari gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Jadi kalian bakal lihat finishing dari gambar-gambar tersebut. Nah, selanjutnya untuk kayu-kayu yang yang melekat ya, yang melekat di sini ya, di sini. Terus kayu-kayu lagi ini di sini ya. Ada kayu-kayu di sini itu kalian bisa menggunakan parket ya. Jadi parket itu bukan hanya dipakai di lantai. Jadi parket itu bisa dipakai di lantai atau bisa juga menjadi lapisan di dinding ya, di dinding atau di layout perabot. Tergantung kalian maunya kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa menggunakan parket. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Di sini nih ada beberapa alternatif sih. Kalian bisa memakai parket, terus kalian bisa memakai HPL ya. HPL, terus PVC ya. PVC kalian juga bisa pakai. Nanti saya bakal memperlihatkan kalian fungsi-fungsinya seperti apa dan kelebihan-kelebihannya juga seperti apa. Sebenarnya ini saya sudah bahas di video saya waktu di awal-awal ya, di video Gubuk Arsitektur, waktu di awal-awal buat video. Nah, jadi ada berbagai macam pelapis dinding. Nah, itu saya sudah bahas juga gitu. Nah, jadi seperti inilah finishing dari layout perabot ya, layout perabot yang berada di ruangan ini. Dan saya juga bakal memperlihatkan nanti inspirasi dari desain ini. Jadi saya melihat sebuah desain, terus desain itulah yang menjadi desain inspirasi dari desain yang saya sudah buat ini gitu, atau dari desain yang Studio Gubuk Arsitektur sudah buat. Nah, untuk macam-macam lapisannya di sini
kalian tar. Nah, jadi di sini nih, kalau misalnya tadi di sini kalian pakai parkit ya. Kalau kalian pakai parkit, kalian butuh pelapis dinding ya. Butuh pelapis dinding yang pelapis dinding lagi, pelapis kayu ya. Pelapis kayu yang membuat kayu tersebut itu mengkilat ya. Jadi kalian butuhnya itu ini politur ya. Jadi politur ini tuh fungsinya untuk membuat lapisan permukaan kayu itu terlihat lebih mengkilat. Itu sangat cocok untuk kalian pakai ya. Jadi sangat cocok untuk kalian pakai ketika kalian pengen membuat tampilan kayu atau lapisan kayu kalian itu terlihat sangat mengkilat, dan itu juga cocok sih untuk di desain modern ya. Desain atau konsep ruangan interior modern. Selanjutnya kalian bisa pakai pelapis layout perabot seperti HPL. Ya, jadi HPL ini tuh kepanjangannya High Pressure Laminate atau HPL. Ya, kalian bisa melapiskan layout perabot kalian itu memakai HPL atau thinner. Nah, ini lapisan yang selanjutnya itu adalah thinner. Jadi thinner itu di pasaran kalian bisa menemukan pelapis kayu thinner yang gampang juga gitu. Dia thinner ini tuh lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel daripada HPL. Jadi kalian bisa menemukan ya di pasaran, di toko-toko bangunan itu tentunya sudah ada dijual thinner ya. Dan selanjutnya kalian juga bisa pakai PVC. Jadi kalian juga bisa memakai pelapis kayu atau pelapis layout perabot atau pelapis dinding itu memakai PVC. Ya, jadi seperti inilah modelnya. Oke, kita bakal balik lagi ke desainnya. Melihat dulu review dari desain ini gitu. Oke. Di sini nih untuk menempatkan ya buku-buku bisa ya, terus barang-barang yang tentunya nggak terlalu berat ya, karena ini memakai kaca ya, kaca di sini. Nah, di sini kaca, terus oke, di sini juga catnya ya. Catnya ini untuk cat interior ya, untuk cat interiornya sendiri itu kalau dari saya sendiri yang mendesain itu, saya menggunakan cat dengan kombinasi warna coklat sama merah marun ya. Jadi bisa dikatakan catnya ini percampuran antara brown and red ya, brown red lah, atau bisa dibalik juga sih, red brown gitu. Nah, untuk untuk tipe catnya itu tergantung dari vendor masing-masing yang kalian gunakan. Kalian bisa pakai Nippon atau vendor cat yang lainnya. Tentunya namanya juga bakal berbeda ya. Jadi tentunya namanya itu bakal berbeda. Cuman kalau dasarnya sampai tercipta warna cat seperti ini itu percampuran antara coklat sama merah marun ya. Jadi jadilah seperti cat yang kalian bisa lihat sekarang. Oke. Dan untuk bawahannya atau lantainya ya, untuk lantainya itu kita memakai lantai keramik motif kayu ya. Jadi kita bakal memakai lantai keramik motif kayu. Kenapa saya memakai lantai keramik motif kayu? Nah, alasannya adalah karena ruangan ini tuh kita buat agar terlihat lebih elegan aja gitu. Jadi memakai warna-warna yang tidak terlalu terang, percampuran antara warna yang sedikit tua dan warna yang lumayan lumayan muda gitu. Kayak ini nih kayunya kita pakai kayu yang muda banget gitu, terus di sini kayu bisa dibilang kayu medium ya. Kalau untuk warnanya ya, ini medium ya, ini di bawahnya medium lagi nih kalau yang muda kayak gini. Terus
warna dindingnya kita pakai warna dinding yang lumayan tua. Terus ini bawahan ini kita pakai warna yang medium juga. Nah, atasnya sama ya, atasnya sama kita pakai warna-warna yang medium, jadi nggak terlalu tua, nggak terlalu terang juga gitu. Kalau terlalu terang nanti bikin sakit mata ya. Jadi sini kan ruang tunggu, kita buat ruangan itu terlihat lebih elegan aja gitu. Nah, jadi seperti inilah konsep dari desain interior ruangan yang sudah saya bikin, atau ruangan yang sudah Gubuk Arsitektur desain di tahun lalu. Terus di sini ada warna penyeimbang. Jadi kalau misalnya sebelah kanannya itu warna tua, nah di sini tuh terlihat lebih coraknya itu lebih terang gitu, agar bisa menyesuaikan ya. Kalau misalnya gelap-gelap banget juga, atau seluruh ruangan ini gelap, itu nggak bagus banget gitu. Karena apa? Karena ya ruangannya itu juga bukannya terlihat lebih elegan, tapi malah terlihat suram gitu. Jadi kita pakai warna penyeimbang, di sisi kirinya itu lumayan terang sih, cuma nggak terlalu terang juga karena dia seimbang antara kiri dan kanan gitu. Oke, jadi seperti inilah desain yang sudah saya buat, atau desain yang sudah kami buat di studio Gubuk Arsitektur. Dan selanjutnya desain yang ketiga, ya jadi ada desain ketiga itu mana ya? Oke, nah desain ketiga ini fasad ya, fasad kantor. Sebenarnya belum benar-benar fix sih. Kalau untuk desainnya sih sudah fix, untuk gambar DED-nya itu belum dibuat sama sekali ya. Jadi karena kontraknya juga bakal selesai di bulan Januari ini, katanya sih ya, katanya konsultannya. Ya mudah-mudahan aja sih bisa selesai dan hasilnya juga bagus gitu. Oke, jadi untuk desain ini tuh hampir sama ya. Fasadnya ini menggunakan desain modern ya. Jadi di sini dinamakan modern office. Nah, oke, di sini ada sun shading ya. Di sini ada sun shading. Nah, di sini itu penambahan sun shading sekaligus pemecah bayangan ya. Jadi sebenarnya ini kalau fungsinya ya, kalau saya katakan fungsinya ini kan memakai besi atau kayu, terserah gitu, terserah nanti ownernya dia mau pakai apa. Nah, untuk model seperti ini sebenarnya ini adalah salah satu cara ya, cara alternatif untuk menutupi kolom. Nah, kolom yang nimbul-nimbul seperti ini tuh, yang timbul-timbul seperti ini tuh tertutupi oleh ini gitu. Ya, jadi di bawah sini tuh kelihatannya nggak ada kolom, kelihatannya sepintas nggak ada kolom gitu. Jadi sebenarnya ini fungsinya bukan lebih ke sun shading sih, lebih seperti pemecah bayangan atau efek bayangan. Jadi kalau misalnya ada cahaya masuk nih, kan ada cahaya masuk terus bayangannya itu bakal terpecah-pecah seperti ini dan menciptakan efek bayangan ke dalam bangunan tersebut gitu. Jadi seperti itulah fungsi dari ini. Nah, kalau yang ini, ini beneran sun shading gitu. Jadi yang ini tuh beneran sun shading. Untuk inspirasi desainnya juga saya ngambil di Pinterest ya. Saya ngambil di Pinterest sun shading seperti ini gitu, atau jenis sun shading seperti ini. Dan fungsinya juga ya sama sih, pemecah bayangan atau menciptakan efek-efek bayangan ketika misalnya ada cahaya matahari yang menyinari bagian sini gitu. Jadi yang menyinari bagian sini itu bakal terpecah bayangannya dan membentuk efek yang bagus ya, efek kotak-kotak gitu. Dan sebenarnya bangunan ini itu ada dua ya, ada dua. Jadi bangunan itu ada dua, di sini satu, cuma ngapain saya gambar karena bangunan di sini tuh nggak didesain, jadi dia udah jadi, udah permanen gitu. Yang belum jadi itu yang bagian ini aja ya. Jadi ada penghubungnya sih di sini nih, ini yang kosong nih, sekitar 2 sampai dengan 3 ini jalur ya, jalur sirkulasi, jalur penghubung lah ya
jalur penghubung ke bangunan ini. Cuma saya nggak buat. Oke, untuk yang ini, nah ini adalah pintu masuk utama. Ya, jadi di sini tuh ada pintu masuk utama. Oke, di sini tuh pakai batu alam ya, batu alam, dan di sini pakai alkopan. Pakai alkopan di sini, terus batu alam, terus di sini pintu masuk utamanya. Dan ini adalah skylight ya, skylight di bagian pintu masuk utama gitu. Jadi ya seperti inilah desainnya. Dan setelah ini kita bakal memperlihatkan hasil finishing atau hasil akhir dari desain ini gitu. Jadi tonton terus video ini, dan thank you untuk kalian semua yang sudah mensupport Studio Gubuk Arsitektur. Tentunya di Studio Gubuk Arsitektur ini ada saya sendiri, Ardi, dan juga ada teman saya yang namanya Ilham Ali Asri Hanafi. Terus kalau yang bertanya-tanya kenapa teman saya nggak pernah muncul ya di video, itu dia bermain di belakang layar. Ya, dia itu ngebantu saya buat membuat 3D design yang sudah kalian tonton selama ini. Ada beberapa juga yang saya buat, yang saya gambar sendiri. Ya intinya kami berdua yang membangun Studio Gubuk Arsitektur ini gitu. So thank you banget, dan nantikan kami di video selanjutnya. Video selanjutnya itu mungkin saya bakal ngebahas seputar alternatif desain rumah bergaya Jepang ya, bergaya Jepang. Terus inspirasi desain bangunannya itu dari bangunan anime ya. Jadi tentunya buat teman-teman yang penasaran, makanya jangan lupa subscribe. Terus jangan lupa juga support, nonton terus perkembangan channel kami, dan jangan lupa juga di share ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dan ilmunya. So thank you, see you di next time atau di next video selanjutnya. Bye bye.